Aku Jensen yang kalian cari. Jensen lanjut bertanya dengan nada yang santai. Apa kamu yakin ini kasus pembunuhan? Tentu, seseorang menyaksikan kamu mendorong Raison ke bawah. Polisi itu mengangguk, omong-omong, namaku Miko. Pak Miko, saat itu kami berada di lantai 18, itu sangat tinggi, terlebih lagi saat itu adalah malam hari. Bagaimana bisa seseorang menyaksikan aku mendorong seseorang ke bawah? Jensen berkata dengan santai, selain itu, setahuku, orang yang bernama Raison ini adalah penjahat buronan kelas A. Dia mengganti KTP-nya menjadi Talinus untuk memulai sebuah perusahaan. Mengapa kalian tidak mempertimbangkan hal ini? Miko berkeringat diam-diam. Belum lama ini, dia mengetahui jika pemilik rumah istana itu bernama Jensen, dan pihak kepolisian juga mengatakan jika Jensen memiliki latar belakang yang tidak main-main. Dia bukan hanya seorang dokter yang terkenal se-Huaxia, tetapi juga anggota dari distrik militer Huaxia Utara. Inilah yang membuat Miko sedikit merasa segan padanya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Penjahat buronan adalah satu hal, dan pembunuhan jugalah kasus yang berlainan, jelas Miko. Sekarang, aku harap Tuan Jensen akan kembali bersama kami untuk membantu penyelidikan. Apa kamu yakin? Jensen menatap samar. Jantung Miko berdebar kencang, tetapi ketika dia memikirkan perintah kepolisian, dia harus menggertak giginya dan mengangguk. Iya, tapi jangan pakai borgol. Lagi pula, aku hanya disangka. Aku belum yakin jika aku itu pembunuhnya, ucap Jensen. Baik. Miko mengangguk. Asalkan dia bisa membawa Jensen kembali untuk sebuah pemeriksaan, bahkan jika Jensen ingin memakan daging naga pun akan dirinya penuhi. Aku akan segera kembali. Jangan terlalu khawatir. Istirahatlah dengan baik. Jensen menoleh ke arah Elena dan yang lainnya sebelum akhirnya pergi dengan mobil polisi. Di dalam mobil, Miko duduk di samping Jensen. Dia tidak berbicara, tetapi dia sebenarnya juga sedang sangat gugup. Sebenarnya, meskipun dia berada di sini untuk menangkap Jensen, dia tahu bahwa dari segi senioritas dan identitas, Jensen bahkan lebih tinggi darinya. Jika Miko sampai menolak penangkapan orang seperti itu, satu kecerobohan saja dapat menghancurkan karirnya ini. Untungnya, bukti motif Jensen dalam kasus pembunuhan ini relatif jelas. Kalau tidak, Miko juga tidak akan berani menangkap siapapun. Di kantor cabang, Jensen dibawa masuk ke dalam ruang interogasi. Pertama, serangkaian pertanyaan dan jawaban yang dirumuskan secara bertahap memasuki topik utamanya. Tuan Jensen, ada bukti untuk membuktikan bahwa kamu memiliki konflik dengan Raison malam itu, dan kemudian kamu mendorongnya dari atas atap. Seseorang di tempat kejadian mengambil foto dan video sebagai barang buktinya, ujar Miko. Tidakkah menurutmu ini kebetulan? Seseorang bahkan mengambil video. Apakah tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu? Jensen bertanya kembali. Miko mengerutkan kening, ini tidak berada di bawah yurisdiksi kami. Kami hanya ingin tahu apakah kamu membunuh seseorang atau tidak. Jadi, sekarang jawablah. Aku tidak punya banyak jawaban, tunggu sampai pengacaraku datang. Jensen cukup paham tentang hal ini. Siapa pengacaramu? Miko cukup merasa penasaran. Tuan Fischal Han. Itu dia. Wajah Miko sedikit berubah. Beliau adalah pengacara yang sangat terkenal di Huaxia. Dia pun mengangguk, kamu berhak menunggu pengacara datang sebelum menjawab kami. Tapi, kasusnya sudah sangat jelas. Motif, saksi, dan bukti, jadi meskipun kamu memiliki pengacara, kamu mungkin tidak akan bisa lepas dari sanksi hukum. Di mana saksinya? Jensen cukup skeptis akan hal ini. Pengawal Raison semua menyaksikan ini, jawab Miko. Pak Miko, penilaianmu terlalu subjektif. Kamu bilang aku memiliki motif untuk membunuhnya. Aku baru sebulan berada di kota Yanba dan ini pertama kalinya aku bertemu dengan Raison. Kenapa aku harus membunuhnya? Lanjut Jensen. Ada yang melihatmu mengikutinya ke atas gedung klub nyanyi Ria malam itu, sebut Miko. Seharusnya kamu lebih tahu dariku apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Kenapa kamu tidak berpikir bahwa dialah yang membawaku ke gedung klub nyanyi Ria? Juga, kenapa kamu tidak berpikir aku membela diri? Jensen melanjutkan, coba kamu dengar omonganmu lagi, saksi matanya adalah para pengawalnya. Ini semua adalah orang-orang Raison sendiri. Lantas, kesaksian mereka dinilai sah?
Miko ditanya oleh Jensen dan tak mampu menjawabnya. Sejujurnya, aku juga tidak sepenuhnya pejabat. Tapi aku juga tidak ingin kalian dimanfaatkan menjadi senjata bagi orang lain. Lebih baik, gunakanlah dasar-dasar hukum yang jelas dalam menyelidikiku. Jensen kembali berucap. Merasa marah sekaligus malu, Miko langsung memukul mejanya. Tuan Jensen, aku tahu kamu adalah seseorang yang terkenal, tapi jangan sombong dengan ketenaranmu itu. Di sini, kamu adalah tahanan kami, hak istimewa MU itu tidak berlaku di sini. Kasusnya saja belum diputuskan, mengapa aku yang harus menjadi orang jahatnya? Jensen langsung melotot pada Miko. Miko menjadi marah dan menjawabnya dengan cuek, sekarang, kamu masih bukanlah seorang tahanan, tapi kamu menolak untuk bekerja sama dan tak ingin mematuhi hukum. Ini jelas-jelas sudah melanggar hukum itu sendiri. Tuan Jensen hanya melindungi hak dan kepentingannya sendiri. Dia tidak menolak untuk bekerja sama dan melanggar hukum. Kurasa, Andalah yang sudah sedikit berlebihan. Saat itu, seorang pria paruh baya masuk. Itu adalah Fischl. Tuan Jensen. Ia kemudian menyapa Jensen dengan hormat, kemudian menatap Miko dan berkata, Pak petugas, kurasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang kasus malam ini. Terlepas dari apakah Raison dibunuh oleh klienku, tetap ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Raison pantas terbunuh. Pak Fischl, hidup dan matinya seseorang harus diatur berdasarkan hukum, bukan main hakim sendiri. Jelas sekali klienmu tak berhak untuk melakukannya. Miko berkata dengan dingin. Karena Pak Miko yang berkata begitu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mari kita lakukan ini saja. Aku sudah punya informasi padaku. Ini tentang Raison. Aku ingin Pak Miko sendiri yang melihatnya. Fischl mengeluarkan setumpuk berkas dari tas kerjanya dan meletakkannya di desktop. Berkas yang terkait dengan Raison ini sama sekali tak ada kaitannya dengan kasus ini. Pak Fischl, sebagai pengacara, kamu harusnya tahu bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Miko mencibir dan dengan santai melihat berkas yang ada di atas meja. Begitu melihat halaman pertama, dia langsung ketakutan hingga berkeringat dingin. Halaman pertama adalah tentang bagaimana Raison memperdagangkan manusia, dan beberapa tokoh masyarakat terkait juga disebutkan namanya di situ. Halaman kedua adalah kasus perdagangan narkoba, ada juga sejumlah besar tokoh masyarakat yang juga terjerat. Jika semua informasi ini dirilis, tidak hanya kota Yanba, seluruh warga wilayah selatan akan berada dalam kekacauan dan banyak orang akan merasakan akibatnya. Pak Miko, kamu harus bisa pahami hal ini. Fischl menegaskan dengan nada yang masih cukup ringan. Wajah Miko masih acuh tak acuh, tapi hatinya sudah panik. Dia mengambil informasi itu dan pergi. Kalian tunggu di sini sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke kantor wakil kepolisian. Di kantor saat ini, seorang pria sedang berada dalam panggilan telepon. Tepat setelah panggilan pria itu diakhiri, Miko pun masuk ke dalam kantornya. Pria itu pun bertanya dengan datar, Miko, bagaimana dengan kasus Jensen? Pak Trona, kasus ini agak merepotkan. Bam. Pria di ujung telepon itu tiba-tiba memukul meja dan berkata dengan dingin, apa masalahnya? Jensen adalah seorang dokter terkenal di Huaxia. Ada baiknya dia adalah pahlawan di wilayah militer Huaxia Utara. Ada banyak tekanan dalam persoalan untuk menjatuhinya hukuman, tapi kita adalah utusan keadilan. Selama Jensen melanggar hukum, kita pasti akan menangkapnya. Jangan takut akan jabatan yang dimilikinya. Pak Trona, lihatlah informasi ini. Miko meletakkan informasi tebal di atas meja. Pria itu mendengus dingin dan melihatnya dengan santai, lalu keringat dinginnya membumbung tinggi. Informasi ini cukup untuk membuat seisi wilayah selatan menjadi kacau. Siapa yang memberikannya padamu? Pengacara dari Tuan Jensen. Informasi ini sangat penting dan harus segera dihancurkan. Pak, menurutku itu sama sekali tidak ada gunanya. Pengacaranya Jensen yang memberiku ini, dia pasti memiliki cetakan yang lain. Lagi pula, Jensen itu bukan orang yang biasa-biasa saja. Kalau sampai berkas ini dikirim ke ibu kota, kitalah yang akan berada dalam masalah. Pria itu langsung terdiam. Ia ragu-ragu dan berkata, biarkan Jensen pergi saja. Baik. Miko benar-benar sudah menunggu agar perintah itu diberikan padanya. Ia tahu bahwa Jensen bukanlah orang biasa yang bisa mereka hadapi. Lebih baik, mereka tidak mengganggunya lebih jauh lagi.
Ketika Miko pergi, pria itu duduk dan memutar telepon. Kakek Vindes, ada masalah di sini. Jensen memiliki seberkas informasi di tangannya. Ini tentunya akan merugikan semua orang termasuk keluarga Vindes. Aku berencana untuk membebaskan Jensen. Penerima panggilan itu terdiam sejenak dan berkata dengan ringan, lakukan saja sesuai apa yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Pada saat ini, keluarga Vindes yang berada di wilayah selatan, Roman Vindes menutup telepon tadi. Wajahnya terlihat sangat kaget akan hal ini. Ia tentu saja tidak berani memprovokasi Jensen. Sebab itulah dia juga melibatkan kaki tangan di dalam pemerintahan, tetapi dia masih tidak menyangka Jensen begitu kuat. Ingin menuntut Jensen? Ya, benar. Kalau begitu kita semua akan mati. Jika informasi itu tersebar ke ibu kota, semua orang di keluarga Vindes yang memegang posisi di pemerintahan akan ketahuan dan sejumlah besar orang akan terkena sialnya. Jika tidak berkompromi, apalagi yang bisa kamu lakukan? Banyak dari masalah ini adalah kasus yang sudah cukup lama. Entah bagaimana Jensen bisa menemukan informasi ini. Roman gelisah sejenak, lalu kembali melakukan panggilan jarak jauh. Tuan Roman, bagaimana situasinya? Apakah ada yang bertanya apakah Jensen yang membunuh James dan Eddie? Suara Haley terdengar. Selama dia mengakuinya, keluarga Williamsku akan punya alasan untuk bertindak. Nona Haley, aku khawatir ini semua akan menjadi gagal. Roman mulai menceritakan semuanya lagi, lalu menutup telepon. Haley pun menutup teleponnya. Wajahnya benar-benar sulit untuk dilihat sekarang. Di sebelahnya, seorang wanita berpakaian baju tradisional tampak sedang menyeduh kopi. Dia berkata, Nona Haley, apakah ini gagal? Nona Isabella, bagaimana kamu tahu? Haley mengernyit dan melihatnya. Ini sangat sederhana. Kalau hal semacam ini tidak bisa diselesaikan, dia tidak akan dipanggil Dr. Jensen lagi. Wanita yang mengenakan pakaian tradisional itu meniup kopinya. Haley diam-diam menggigit gigi peraknya dan berkata dengan tidak rela, cara mainnya ini benar-benar membuatku tidak bisa melancarkan rencana yang kusiapkan. Awalnya, Haley sudah berencana untuk membiarkan media menyerang Jensen, dan kemudian kedutaan akan memberikan tekanan terhadapnya. Namun, Jensen tidak melawan, pun tidak membela diri terhadap kasus ini, sehingga Haley menemui jalan buntu. Sekarang, Haley benar-benar tidak bisa melakukan. Melihat ke sisi lain, Fischel mendatangi Jensen untuk melakukan prosedur yang sifatnya formalitas. Sesudah itu, dia meninggalkan Jensen sendirian di ruang interogasi. Saat ini, dua polisi datang. Mereka menekan pinggiran topi mereka sangat rendah dan berbisik, Jensen, kepolisian mengatakan bahwa kasus ini membutuhkan lebih banyak bukti dan interogasi ditangguhkan, jadi kamu akan ditahan selama 48 jam. Jensen menatap mereka remeh dan tiba-tiba tersenyum, kalian berdua sepertinya bukan petugas polisi sungguhan. Jangan bicara omong kosong, ikut kami. Keduanya meneriakinya dengan dingin, meraih lengan Jensen dari kiri dan kanan sebelum mereka akhirnya pergi dari ruang interogasi. Tidak lama setelah sampai di penjara, Jensen menatap aneh. Ia hanya menjadi tersangka sekarang, tidak dapat dibenarkan jika dia ditahan di penjara. Jensen, kamu akan tinggal di sini selama 48 jam ke depan. Ucap salah satu petugas dan mengeluarkan borgolnya untuk memborgol Jensen. Jensen tidak melawan, tapi setelah borgol dipasang, dia menemukan bahwa cara orang itu memborgolnya sudah sangat salah. Ternyata sudah ketahuan, ya. Kedua polisi itu langsung melepas topi polisinya dan memperlihatkan sosoknya, ini adalah teknologi terbaru borgol paduan N98, terbuat dari nanoteknologi. Selama orang itu diborgol, borgol ini tidak bisa dilepas tanpa memasukkan kata sandinya. Walau tidak tampak begitu besar, berat borgol ini berkisar hingga 800 kg. Borgol ini juga dilengkapi dengan gaya magnet yang unik. Nikmatilah. Saat sedang menjelaskannya, orang itu tampak seperti sedang membuka sesuatu. Cahaya kecil berbentuk seperti kacang hijau muncul di borgol dan muncul kedipan merah setelahnya. Tak lama, Jensen merasakan adanya kekuatan hisap kuat yang sedang datang. Kekuatan itu menarik kedua tangannya dan membantingnya langsung ke tembok. Dindingnya terbuat dari paduan khusus. Senada dengan borgolnya, dinding ini sepertinya dibuat dari magnet. Melihat kedua tangan Jensen terborgol, keduanya tersenyum miris. Dr. Jensen, aku tahu kamu sangat kuat,
Tapi aku akan melihat bagaimana kamu akan menahan berat sebanyak 2 ton. Kalian ini sebenarnya siapa? Jensen tertawa tipis. Kurasa, tidak ada salahnya kami memberitahumu. Kami adalah pembunuh dari organisasi pembunuh malam. Banyak sekali orang luar negeri dan dalam negeri yang menginginkan nyawamu. Apalagi jangan pernah berpikir untuk mengingat penampilan kita. Pertama, kamu akan mati hari ini. Kedua, penampilan kami sudah diubah. Setelah mengatakan itu, keduanya membuka pintu sel penjara dan pergi. Jensen tetap acuh dan tersenyum, meski penampilanmu sudah berubah, tapi auramu tidak bisa dirubah. Aku menyarankan kamu, sebaiknya kamu segera meninggalkan Huaxia, kalau tidak kamu akan mati setelah aku keluar. Begitu mendengar kata, mati, mereka berdua langsung menggigil. Mereka tidak berani lagi menatap Jensen dan perlahan-lahan pergi dari sana. Begitu mereka pergi, wajah Jensen murung seketika. Tampaknya orang-orang di belakang sana memiliki kekuatan besar dan keahlian yang begitu hebat. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melakukan ini sama sekali. Kelang. Pada saat ini, sejumlah besar tahanan memasuki sel. Melihat lebih dekat, orang-orang ini penuh dengan niat membunuh dan jelas merupakan penjahat. Ini orangnya, kan? Bunuh dia. Setelah mereka masuk, mereka menatap Jensen dan menerkam. Dia sudah diborgol, dan itu tipe terbaru. Membunuhnya sesederhana membunuh ayam. Cukup putih dan empuk. Kalau bukan karena perintah dari atas, aku ingin sekali meledakannya. Berhenti bicara omong kosong. Seseorang akan datang nanti. Cepat lakukan. Kekuatan orang-orang ini tampaknya lumayan kuat. Ada beberapa wajah asli orang Huaxia, ada juga beberapa yang tampak seperti orang luar negeri. Siapa bilang aku tidak bisa bergerak setelah diborgol? Jensen mencoba membuka kedua tangannya yang tertahan di dinding. Sepertinya dia sama sekali tidak bisa bergerak dan hanya bisa dibantai oleh orang-orang itu. Tapi tiba-tiba, dia mengeluarkan energi profound ki. Kekuatan yang kuat itu menyembur keluar dari lengannya. Semua orang yang hendak menghajar Jensen, seketika dibuat ketakutan olehnya. Dindingnya retak dan semennya pecah. Kemudian, pelat besi campuran yang besar ditarik keluar oleh Jensen. Borgolnya masih menempel di pelat besi. Jensen tampak seperti sedang membawa cangkang kura-kura besar yang beratnya sampai bertonton itu. Semua orang membeku di sana. Astaga, bahkan dia bisa mematahkan borgolnya seperti itu? Tampaknya mereka semua kembali belajar sesuatu hari ini. Sudah tak ingin membunuhku? Maaf, kalau begitu aku yang akan membunuh kalian. Jensen membawa pelat besi itu di punggungnya. Dia berbalik dan dengan keras menabrakkan sebuah besi lapis pada seorang tahanan itu. Tahanan itu langsung menabrak dinding dengan keras. Dia menyemburkan seteguk darah sebelum akhirnya meninggal di tempat. Sial, bagaimana kita bisa membunuhnya? Kerumunan itu saling memelototi satu sama lain dan melihat pada tahanan yang tewas. Mereka semua seketika menjadi gemetar ketakutan. Satu orang meninggal di depan mata mereka semua, tidak ada cara lain lagi untuk bertarung melawan Jensen. Cepat, keluar. Seseorang menatap sel yang terbuka dan ingin melarikan diri. Inilah ironisnya. Tadinya mereka datang untuk membunuh Jensen, tapi sebelum mereka bisa melakukannya, mereka justru berubah pikiran dan ingin melarikan diri saja. Tentu saja, Jensen tidak akan membiarkan mereka kabur. Dia mengangkat pelat besi yang lain dan langsung melemparkan pelat itu pada mereka. Trak! Seiring dengan rute sapuan pelat itu, tulang dari dua orang tahan langsung saja patah dan hancur ke atas lantai. Bam! Jensen kembali menghancurkan pelat besi itu dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah perut mereka berdua. Arg! Keduanya memuntahkan seteguk darah dan organ hati mereka kini telah hancur. Jangan, ampuni kami. Kami ini hanya suruhan orang lain. Orang-orang lainnya memohon belas kasihan, terutama orang asing itu, yang sangat ketakutan sehingga dia mengompol.